Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sumin, kembali lagi bersama podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Bersama dengan kami dari Puskesmas Gantar dan saya sendiri Anari akan menemani Sobat Sumin semua selama beberapa menit ke depan ya untuk membahas topik kesehatan. Kali ini topik kita topik yang sangat penting terutama bagi remaja nih, yaitu anemia pada remaja. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018 ya Sobat Sumin semua, itu hasilnya adalah remaja putri di Indonesia 32% mengalami anemia. Nah, ini berarti 3 dari 10 remaja putri kita ya terserang atau mengalami anemia. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, ya di sini kita sudah bersama dengan nutrisionis dari bagian gizi Puskesmas Gantar, Ibu Isnur Priyatni SGZ. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya manggilnya Umi aja ya, karena boleh. sehari-hari kita ngobrolnya Umi ya manggilnya ya. Boleh. Umi sedang sibuk apa nih Umi nih? Alhamdulillah kita di Puskesmas lagi ada program edukasi kepada remaja ya di sekolah remaja putri terkait dengan pola makan ya. Yang saya ketahui itu ya kemarin program ini ya termasuk program inovasi ya Umi ya. Nah, itu menjadi terbaik ketiga dalam Gebiar Inovasi Kabupaten Indramayu tahun 2024 ya. Nama inovasinya apa tuh Mi? Namanya Harmoni Nada. Oh, Harmoni Nada, seperti yang di Ya. belakang ini ya, Harmoni Nada. Kepanjangannya apa tuh Mi? Hari mengkonsumsi makanan bergizi dan tablet tambah darah. Oh iya, berarti sesuai ya sama topik kita kali ini ya. Iya, luar biasa sekali nih Umi ya. Umi, untuk anemia nih ya, langsung saja. Sebetulnya anemia itu apa? Kemudian mengapa anemia itu berhubungan sama remaja? Oke, kita mau kupas nih tentang anemia ya, kayak jadi anemia itu adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar Hb atau kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari normal atau lebih rendah dari normal. Normalnya itu kan 12 ya. Sehingga itu kondisi yang kurang dari angka itu berarti dia mengalami kekurangan Hb atau hemoglobin. Nah, kenapa remaja? Karena remaja itu pertama dia mengalami pubertas ya, pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada masa remaja. Terutama remaja putri juga kan mereka mengalami menstruasi ya. Dengan kondisi seperti itu otomatis kebutuhan nutrisinya baik kebutuhan nutrisi makro maupun mikronya juga meningkat, terutama zat besi ya meningkat. Kalau mereka tidak didukung, tidak kita edukasi untuk memperbaiki pola makan gitu ya, boleh jadi mereka akan kondisinya udah meningkat terus makanannya nggak benar. Jadi itu yang kita khawatirkan. Makanya kita kemudian ada nih inovasi seperti ini, hari mengkonsumsi gitu. Itu paling enggak memberikan edukasi ke masyarakat, terutama remaja tentang pola makannya. Berarti pola makan itu memainkan peran besar di sini ya Umi ya. Gitu ya. Kalau misalkan anemia pada remaja, jadi remaja kita ini kan terkadang tuh tidak sadar ya bahwa dirinya itu anemia. Nah, kalau anemia itu dibiarkan, itu dampaknya itu seperti apa tuh? Dampak anemia ya pastilah tadi ya, kalau misalnya kondisi Hb-nya kurang, karena Hb itu kan mengantarkan oksigen ya ke dalam seluruh tubuh, sehingga kalau misalnya Hb dalam darahnya kurang, otomatis oksigen dalam tubuhnya kurang, sehingga mengakibatkan berbagai gejala tuh pusing, lelah, letih, lesu gitu ya. Kalau seperti itu kan otomatis konsentrasinya menurun nih, sehingga prestasinya pasti menurun gitu, terus kemudian produktivitas juga menurun. Kalau remaja putri yang harusnya kita siapkan menjadi calon-calon ibu yang sehat, nanti kesananya kalau dianya anemia menjadi ibu yang anemia, menjadi ibu hamil anemia, nanti berisiko pada kelahiran pada anak-anak yang bermasalah gizi gitu, kayak stunting tuh Mbak, yang sekarang kan itu juga boleh jadi bisa jadi karena remaja putri kita yang tidak sehat gitu.
Berarti anemia pada remaja juga berhubungan dengan secara tidak langsung ya Umi ya, berhubungan dengan kejadian stunting di masyarakat ya Mi ya. Ya. Itu apalagi mungkin prevalensi anemianya di kita lumayan banyak ya. Jumlahnya lumayan banyak gitu ya. Nah, kalau anemia sendiri itu mempengaruhi mental atau psikologis enggak Mi? Kalau untuk remaja? Iyalah, pasti ya secara itu mempengaruhi ya secara mental psikologis. Kalau misalnya dia menderita anemia kan otomatis ya, kalau dia anemia biasanya mungkin kurang produktif kan dari dibanding teman-temannya, sehingga dia rasa minder itu pasti ya. Terus belum kayak misalnya pucat, dia sering tidak bisa mengikuti pelajaran juga, itu menjadikan dia kemudian secara psikologis minder lah, seperti itu, tidak percaya diri lah bagi remaja. Untuk anemia sendiri pada remaja putri ya, itu kita taunya dari mana tuh remaja putri tersebut mengalami anemia? Apakah dengan pemeriksaan apa gitu Mi, atau bisa dilihat secara fisik dan kasat mata misalkan ya? Nah itu seperti apa tuh? Sebenarnya untuk mengetahui anemia. Itu kan di Puskesmas kita juga ada program penjaringan ya, salah satunya untuk memeriksa fisik. Nah, gejala fisik dari remaja bisa ketahuan nih kalau misalnya dia tampak pucat, terus kemudian kelopak matanya pucat gitu, terus kemudian kuku pucat gitu, tuh juga itu menjadi gejala fisiknya, tanda fisiknya bahwa dia anemia. Tapi juga kita untuk memastikan lagi, kita juga ada screening anemia yang berupa pemeriksaan HB ya, HB di remaja putri di SMP dan SMA. Oh iya. Gitu. Ya, menarik sekali ya Mia. Nah sekarang kita akan memasuki sesi mitos dan fakta mengenai anemia ya. Mitos dan fakta mengenai anemia, nanti Umi jawab mitos atau fakta ya, setelah saya memberikan pernyataan nih ya. Untuk anemia, bener nggak sih mitos atau fakta anemia itu cuma masalah perempuan? Mitos. Atau remaja putri? Mitos. Oh mitos. Faktanya tidak menutup kemungkinan remaja putra juga mengalami anemia kalau ternyata dia pola makannya, perilakunya tidak sehat gitu ya. Karena tadi kita tahu bahwa memang kebutuhannya meningkat gitu ya. Tapi memang kebanyakan kasus anemia terjadi pada remaja putri karena remaja putri tadi ada mengalami menstruasi ya, seperti betul, itu. Tapi tidak benar kalau hanya remaja putra juga mungkin. Apalagi sekarang iklan-iklan yang itu iklan makanan yang tidak sehat ya. Sekarang junk itu food gitu, yang terus minuman-minuman yang tinggi kalori itu ya. Jadi setiap berapa ratus meter pasti ada ya itu minuman yang itu sekarang di pinggir jalan tuh setiap berapa ratus meter ada minuman yang satu segini tuh ya itu kan tinggi gula, terus kemudian tinggi makanan-makanan yang minuman tuh kemarin tuh kita sempat lihat ya di salah satu minuman yang biasa dikonsumsi anak-anak sekolah tuh ternyata natriumnya tinggi banget. Itu membuat saya juga kaget. Itu mereka sering mengonsumsi itu ya, dicampur dengan susu gitu ya, terus kemudian dari warnanya itu natriumnya sangat mengkhawatirkan kalau itu dikonsumsi tiap hari di sekolahan itu. Rata-rata anak sekolah coba misalnya 3 tahun di situ konsumsi itu terus-terusan, nggak tahu ternyata yang diminum itu seperti itu. Jadi kita harus mengedukasi remaja-remaja putra maupun putri ya tentang makanan itu. Jangan sampai mengkonsumsi gula, garam dan lemak itu berlebih ya. Gitu. Iya, menarik sekali ya. Nah, ada pernyataan lagi nih. Anemia itu sama dengan tekanan darah rendah, mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Kenapa nih mitos? Faktanya anemia sama tekanan darah rendah itu beda. Tekanan darah rendah itu terkait dengan sirkulasi darahnya ya. Dan dia diperiksanya dengan tensimeter. Ya. Kalau anemia itu terkait dengan tadi jumlah atau kadar Hb dalam darahnya kurang dari normal, dan itu diperiksanya dengan diperiksa dengan diambil darahnya, terus kemudian dites, baru ketahuan itu rendah atau normal begitu. Jadi beda, jadi tidak beda masalah. Oh gitu. Iya.
Ya selama ini kan kita tahu ya banyak orang-orang yang berpersepsi bahwa anemia itu sama dengan tekanan darah rendah gitu ya. Berarti itu beda ya Mia? Beda ya, beda Sobat Sumin semua ya. Sobat. Diluruskan ya. Diluruskan seperti iya. itu. Terus mitos atau fakta lagi nih, anemia cukup minum suplemen atau TTD, tablet tambah darah pasti langsung sembuh. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos lagi. Iya. Kenapa mitos tuh? Kenapa tuh? Karena emang tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengkonsumsi tablet tambah darah gitu sekian gitu ya. Jadi ada juga didukung dengan pola konsumsi makan. Oh, pola makan yang tadi ya. Terus perilaku hidup bersih dan sehatnya juga harus tepat gitu. Jadi mengatasi masalah anemia itu tidak hanya dengan mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Itu sebagai tambahan, tapi kita bisa memperbaiki. Tadi kita juga kan mengkonsumsi makanan bergizi itu harus diedukasi tuh masyarakat, polanya makannya itu harus benar-benar kita harus saingan dengan iklan-iklan yang ada di TV tuh Mbak. Jadi kita harus saingan memberikan informasi-informasi yang tepat kepada remaja. Terus kemudian tadi perilaku, yang jelas juga perilaku hidup bersih dan sehatnya juga harus kita bangun gitu ya. Terus kemudian tadi mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Saya penasaran nih Umi ya, mau tanya nih. Jadi sekarang itu kan musimnya jajanannya Mi ya. Ada jajanan seblak seperti itu ya. Nah, sebetulnya itu tuh dari segi gizinya gimana sih Mi? Apakah kita dilarang gitu ya, remaja itu dilarang untuk banyak mengkonsumsi seblak atau gimana itu Mi? Untuk jajanan seperti itu gitu, apakah boleh gitu ya? Soalnya kita tuh hobi ya, mungkin bukan remaja saja, saya juga hobi ya. Ya itu gimana tuh? Apakah boleh gitu? Apa masih boleh gitu? Gimana tuh? Seblak itu kita lihat dari cara pengolahannya, terus kemudian bahan-bahannya apa gitu ya. Seblak itu biasanya diolah dengan apa? Ditumis ya, ditumis dulu, terus kemudian bahan utamanya apa? Kerupuk atau mie. Kerupuk atau mie. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kerupuk dan mie. Mereka sama-sama sumber karbohidrat. Cuman harus dimodifikasi tuh cara masaknya ya, kemudian kombinasi ya, itunya pelengkapnya. Oh iya, pelengkapnya. Tambah toppingnya, toppingnya. Toppingnya itu harus dilengkapi dengan karbohidrat, udah masuk. Terus kemudian tambah apa biar komplit? Ada sumber proteinnya. Protein yang dibutuhkan untuk remaja-remaja kita ada protein hewani, karena tadi terkait dengan konsumsi zat besi. Karena sumber protein hewani itu salah satu bahan makanan yang kandungan zat besinya tinggi ya. Nah, terus kemudian ada sayuran. Nah, masalahnya seblak yang ada di sekitaran kita, kerupuknya aja, mie-nya aja, telurnya kayaknya satu buat rame-rame kali ya di sekolah, biar harganya rada miring sih. Terus kemudian sayurnya sedikit banget, cuman variasi. Bisa tuh misalnya kita pesan dengan request, Ibu pesan seblak, sedikit kerupuk, atau sedikit mie-nya, telurnya satu, sayurannya banyak ya. Jadi bisa di ini ya, dikombinasikan itu dimodifikasi ya. Ibu pesan nggak usah banyak-banyak. Kita tahu kebutuhan minyak. Kemenkes juga udah memberikan itu tuh batasan 415, 4 untuk gula ya, 4 sendok makan untuk gula. Terus kemudian 1 sendok teh untuk garam, penggunaan garam. Terus kemudian 5 untuk gorengan. Nah, kalau misalnya kita beli seblak tuh rata-rata kan minyaknya tuh banyak tuh, minyak untuk menumis itunya tuh, itu yang kadang kita khawatirkan juga. Belum juga minyaknya nggak yang baru gitu. Berarti boleh, cuma mungkin harus bikin sendiri kali ya. Boleh itu. Bikin sendiri itu seblaknya ya. Jadi lebih gitu. dipantau gitu, minyaknya harus 5 sendok. Lemaknya jangan 5 sendok, 1 sendok aja udah banyak. Iya, berarti Sobat Sumin boleh ya makan seblak, tapi harus ditambahkan dengan toppingnya yang bergizi, telurnya, kemudian sayurannya. Jadi kalau pesen seblak
pesen ke ibu kantinnya ada ya, itunya, request. Ibu mau ditambahkan telur 2 misalkan boleh, ya. ya. Kemudian sayurannya yang banyak. Nah itu boleh Sobat Sumin semua makan seblak ya. Nanti jangan disebutkan makan seblak boleh ya. Oh gitu. Seblak boleh dengan catatan. Oh, dengan catatan. Tadi catatannya sudah kita sampaikan ya, sahabat ya. Tadi catatannya apa? Harus komplit. Harus komplit. Ada sumber karbohidrat, protein dan sayuran dan sayuran. Jangan lupa seharusnya. Kalau buah kan nggak mungkin ya dimasukin ke seblak ya, paling tomat ya. Bisa seperti itu. Menarik sekali ya Sobat Sumin ya. Nah, terus satu lagi nih Umi ya. Sekarang nih di kita banyak jajanan seperti kopi-kopi kekinian ya. Nah itu sebetulnya saya dengar-dengar juga itu berhubungan dengan anemia ya. Nah itu bagaimana sih, mengapa kopi-kopi kekinian itu berhubungan gitu sama anemia gitu? Ya. Apa hubungannya antara kopi dan anemia? Ya, itu seperti apa? Kalau bisa ada kopi cegah anemia gitu ya? Iya betul. Jadi kenapa antara kopi dan anemia? Karena di kopi itu ada yang namanya kafein ya. Dalam kopi itu ada namanya kafein. Dalam teh juga ada namanya tanin. Oh berarti bukan hanya kopi aja. Ya, hanya kopi, tapi teh juga. Kan minuman-minuman sekarang yang ada di pinggir jalan itu ada kopi, ada teh juga ya. Itu juga menghambat penyerapan zat besi, yang kita tahu bahwa tadi zat besi itu sangat dibutuhkan oleh remaja-remaja kita untuk kesehatannya, begitu. Jadi itu menghambat. Jadi dia harus untuk membantu penyerapan Fe itu, remaja putri juga harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur yang sumber vitamin C-nya tinggi untuk membantu penyerapannya. Jadi seperti itu. Ya berarti terus kalau misalkan kita mau jajan kopi kekinian nih atau teh misalkannya. Nah itu konsumsinya harus bagaimana sih biar tidak menghambat penyerapan TTD misalkan ya, karena itu kan banyak sekali ya jajanan-jajanan yang seperti itu gitu. Kiat-kiatnya dari Umi gimana tuh kalau misalkan untuk biar tidak menghambat penyerapan besinya ya. Jadi ya boleh kita minum itu terukur ya, tapi kita bukan tidak melarang untuk jajan itu, enggak, masa jajan kasihan juga nanti ya yang jualan. Mohon maaf yang jual bukan maksud ya, bukan maksud. Boleh, tapi kita udah tahu udah takarannya. Kira-kira kalau sehari ini sudah minum segembor segitu tuh, berarti apalagi nih yang harus disertakan gitu. Saya harus mengkonsumsi apa? Berarti gulanya dikurangin lagi, jangan minum manis lagi ya. Aku tadi udah minum manis segitu gitu ya. Jangan ada minuman manis lagi atau menu manis lagi, karena kadang dalam satu takaran minuman manis itu lebih dari 1 sendok Mbak itu. Takarannya mau less sugar juga tetap itu berapa sendok gitu ya. Jadi harus dihituin. Terus minumnya jangan bersamaan atau berdekatan dengan mengkonsumsi itu TDD ya. Tablet tambah darah. Jangan kalau makan ya nggak usah deketin sama teh lah gitu ya. Maksudnya kalau kebiasaan udah makan sayur gitu ya. Udah makan sayur, buah gitu. Tapi minumnya teh anget, teh manis gitu ya. Pas makan ya. Itu kita banget kayaknya ya, Mbak. Kita banget. Jadi itu akan menghambat penyerapan Fe. Tapi tidak menghambat penyerapan kalori ya. Oh iya, jadi minumnya jangan bersamaan dengan tablet tambah darah, ataupun kalau bisa jangan setelah makan ya. Baik. Umi, tadi kan kita sudah banyak membahas nih mengenai anemia, kemudian mitos dan faktanya. Nah sekarang apa yang harus dilakukan remaja untuk mencegah anemia? Mencegah anemia ya berarti sebelum terjadi ya. Sebelum terjadi. Pertama ya tadi perbaiki pola makan ya, perbaiki kebiasaan makan yang tinggi kalori, rendah vitamin mineral, itu yang harus dihilangkan gitu ya. Jadi kadang kan anak-anak tuh kalau makan ya tadi ya cuman sama nasi sama satu lauk gitu ya, atau mie instan gitu, kalorinya banyak tuh Mbak. Itu kan nggak ada proteinnya, nggak ada sayurannya ya. Terus kemudian ya dengan pola seperti itu otomatis kekurangan zat besi, mikronutriennya tuh nggak dapet gitu ya, mikronutriennya, dan rendah serat juga, seratnya juga nggak dapet. Nah terus kemudian
perilaku hidup bersih dan sehat. Itu menjadi harga itu yang harus diikuti. Kalau kita sudah makannya benar tapi perilakunya nggak benar, apa yang terjadi gitu ya. Jadi harus makan yang benar, perilakunya benar, terus kemudian remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan anjuran ya. Kita di program di puskesmas kan ada ya pendistribusian, dan kemudian kita memang menggalang peran serta sekolah tuh dalam salah satu inovasi tadi itu untuk berperan aktif dalam memantau pelaksanaan minum tablet tambah darah di sekolah gitu. Harapannya memang kalau di rumah tidak terkontrol, tapi di sekolah tuh ada yang peran sekolah yang ikut mengingatkan minum tablet tambah darah, ditentukan harinya gitu. Itu sangat membantu banget tuh untuk menunjang kesehatan remaja putri kita. Umi, barangkali ada closing statement dari Umi untuk Sobat Sumin semuanya nih di sini. Baik, oke. Saya ini banget terinspirasi dengan kata-kata Ibnu Sina ya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali kemalasan, dan tidak ada obat yang tidak berguna kecuali kurangnya pengetahuan. Jadi mantap. Tugas kita nih mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat ya, terutama tentang anemia. Terakhir boleh berpantun ya? Boleh, silahkan Umi, boleh sekali. Burung merpati terbang tinggi, ayo. Hinggap indah di dahan cemara, ayo. Remaja sehat adalah investasi, ayo. Bebas anemia untuk bangsa dan negara. Ayo, cakep sekali nih pantunnya ya. Terima kasih banyak Umi untuk diskusinya yang luar biasa pada hari ini. Semoga Sobat Sumin semuanya bisa lebih peduli terutama terhadap anemia untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman di sekitar. Terakhir Sobat Sumin semua, jangan lupa like and subscribe, kemudian follow Instagram, Facebook Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Gantar. Remaja putri sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.